Selamat malam Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat? Malam Bu Adriani. Alhamdulillah. Sehat. Selamat malam Pak Sehat, Bu. Martinus, di ya Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat Bapak Ibu? Luar biasa, Bu. Luar biasa, Alhamdulillah sehat ya. Pak Nur sudah bergabung? Sampun ya Pak? Sampun. Oke, ini baru berapa nih? 12 peserta sih, masih banyak yang belum bergabung, mungkin masih dalam perjalanan. Tapi kita mulai saja nggih Pak. Saya lihat slide-nya Pak Nur lumayan menguras tenaga malam ini. Bapak Ibu slide-nya sudah di-download nggih? Iya, siap. Ampun, Bu. Oke, terima kasih Pak Martinus. Oke, Tapi sambil kemarin menunggu. dicek. Gimana Pak? Tapi belum dicek. Oh, belum dicek Baru apa-apa. di-download. Yang penting sudah di-download Pak. Itu sudah cukup begitu ya. Nanti kita sama-sama. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin perkuliahan kita bisa dimulai ya Pak. Pak Nurholis. Oke, Pak Nurholis, saya serahkan ke Pak Nurholis. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Adriani. Selamat Iya, malam sama. teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya yang mungkin itu ya bosen ya belajar bahasa Jawa panjang teori gitu ya. Cuman saya harapkan tidak patah semangat gitu kan ya. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu ya bersusah payah sedikit. Karena apalagi ini belajar sebuah konsep pemrograman, belum membuat sebuah aplikasi. Kalau membuat aplikasi kan menyenangkan gitu kan. Kita tahu wujudnya, kita tahu bentuknya. Kalau baca konsep ya memperdalam pemahaman terkait dengan bagaimana kita memprogram sesuatu dengan baik gitu kan ya. Jadi harus bersabar-sabar. Ya, mengingatkan kembali bahwa kita sekarang belajar sebuah bahasa gitu ya. Sebuah bahasa itu semakin sering kita gunakan ya semakin lancar. Seperti kita belajar bahasa asing gitu ya. Kalau sering kita gunakan ya lancar gitu. Tapi semakin jarang kita gunakan ya semakin asing bagi kita, semakin susah. Begitu juga bahasa pemrograman ya. Semakin sering kita coba, semakin sering kita latih, ya semakin mudah gitu ya. Kalau tidak pernah mencoba, ya semakin susah. Semuanya prinsipnya sama sebenarnya dalam belajar bahasa. Intinya mau nyoba, kemudian ya sedikit-sedikit memperkaya dengan pengetahuan-pengetahuan di luar perkuliahan, baik itu di video, baca buku maupun yang lainnya. Sebagai intro ya, sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Jadi teman-teman, sedikit saya review terkait dengan materi kemarin. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang sebuah konsep utama Object Oriented Programming, OOP, PBO, pemrograman berorientasi objek. Di awal pertemuan dengan saya, mungkin dengan Bu Teori ini kita sudah belajar beberapa function, metode, dan seterusnya, dan kita belajar kelas. Ya, kelas, mengingatkan kembali apa itu kelas. Kelas itu sebuah blueprint, cetakan, gitu ya. Kemudian kita perdalam lagi bahwa di dalam kelas itu ada atribut atau variabel dan metode atau function. Kemudian ada hubungan, seperti dengan manusia, kita punya relasi dengan teman kita, dengan tetangga kita. Begitu juga kelas. Kelas juga memiliki hubungan. Hubungannya ya antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Nah, kemarin kita bahas itu hubungan antar kelas itu. Hubungannya apa? Nah, kemarin kita bahas terkait dengan pertama ada encapsulation, itu hubungannya dengan dirinya sendiri, diizinkan apa enggak diakses oleh orang lain gitu ya. Dengan keyword modifiernya privat di atribut,
kemudian kita definisikan modifiernya public di metode ya. Di kelas kan ada dua hartanya ya. Ada atribut, ada metode. Ada variabel, ada function. Nah, kalau di konsep enkapsulasi kemarin sudah kita bahas gimana kita membuat sebuah kelas itu terkapsul, terbungkus supaya tidak sengaja misalkan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ketika mengakses variabel yang ada di dalamnya, maka kita bungkus dengan namanya kapsul. Kapsulnya berupa apa? Ya tadi kapsulnya bungkusnya berupa modifier privat pada atributnya. Sedangkan untuk mengaksesnya supaya kita bisa merubah atribut tersebut, kita definisikan pada function itu berupa modifier public ya. Jadi public modifier public ini sebagai interface, sebagai antarmukanya yang kita gunakan untuk menghubungkan dengan atribut yang akan kita olah gitu ya. Seperti kemarin sudah saya contohkan bagaimana kita mengendarai mobil ya. Kita bisa di situ menggunakan power steering atau menggunakan kopling atau rem. Yang kita lakukan itu kelihatannya sederhana. Nginjak pedal atau maju-mundurkan persnelengnya atau yang lainnya. Misalkan kalau misalkan setir kita putar-putar. Simple, kesannya simple buat kita. Cuman kita tidak tahu proses di dalamnya. Nah, itu tujuannya kapsul. Mengkapsulkan itu seperti itu sehingga menutupi keribetan sebuah aturan kelas atau urutan prosedur di dalam fungsinya gitu ya. Jadi di situ atributnya kita nggak tahu apa yang dilakukan di sana, tapi kita bisa memakainya. Itu tujuannya untuk mempersimpel itu pengkapsulannya. Selain melindungi juga mempermudah menggunakannya. Kita tidak perlu ribet memahami dalamnya, gitu ya. Kemudian konsep object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek yang kedua, kemarin kita belajar hubungan antara kelas berupa inheritance. Masih ingat Mas Martinus, Mas Bambang? Masih ingat terkait dengan inheritance, Pak Bambang? Mas Bambang? Mas aja biar muda ya, masih muda kok ya. Gak lupa saya, Pak. Masih ingat terkait dengan inheritance apa kemarin? Sambil nunggu lengkap ini teman-teman, ini kita coba explore. Masih berapa ini? 19. Sudah banyak. 19 kurangi 3, 16. Bisa mengingat yang kemarin saya sampaikan terkait dengan inheritance? Lupa saya, Pak. Atau dibantu Mas Surya, Mas Eli Sueli. Mas Eli Sueli mengatakan bahwa inheritance di mana sebuah objek dapat mempunyai objek turunan. Lebih diperdetail, ya inheritance itu adalah sebuah objek dapat mempunyai objek turunan. Nah, ini harus bisa membedakan. Ini berarti ada satu prinsip yang belum begitu membekas gitu ya. Ada objek, ada kelas. Ingat ya. Ada objek, ada kelas. Ini sangat jauh berbeda. Ini bagus-bagus. Ternyata nggak apa. Nanti memperdetail jawaban dari Mas Eli Sueli. Jadi sangat berbeda ya, objek dengan kelas. Kemarin masih ingat objek sama kelas sangat berbeda. Jadi kelas itu cetakannya. Kalau objek itu hasil cetakannya. Gitu ya. Jadi objek itu bentuk instan. Yang memiliki hubungan itu kelasnya, bukan objeknya. Gitu ya. Yang memiliki hubungan itu kelasnya, bukan objeknya. Jadi kurang tepat kalau dikatakan objek, tapi kelas. Jadi kelas itu memiliki harta kan kemarin ya.
Ini siapa yang belum pernah saya panggil ini, biar paham namanya sampai supaya lebih kenal gitu ya. Kalau Pak Ardi sudah sering, Mas Bambang juga sudah sering, Mas Afiangga, bisa dilengkapi apa yang disampaikan Mas Elis Weli di chat? Apa ini hari tenis Ya Pak, kemarin? baru join ini. Oh, tapi pekan kemarin ikut ya? Kemarin ikut Pak. Ya, masih ingat kira-kira apa yang saya sampaikan di inheritance? Yang lainnya boleh menyampaikan. Jadi tadi sudah didekatin sama Mas Elis Weli ya, walaupun di situ kurang tepat di objeknya ya. Tapi kalau diganti kelas itu lebih dekat. Cuman pendefinisiannya yang kurang begitu tepat. Siapa yang bisa menjelaskan terkait dengan inheritance? Itu yang pewarisan itu ya Pak. Iya, pewarisan Mas Ria. Itu kalau Inheritance itu, ya. menurut saya itu dalam pemrograman dapat implementasikan dengan sebuah kelas yang mempunyai kelas turunan, Pak. Nah, terus warisannya apa berarti? Warisannya itu seperti parent class yang disebut subclass atau child class ya Pak. Itu sih menurut saya Pak. Ya, ada yang memperbaiki susunannya, silakan. Oke, konsep pewarisan, konsep berupa variabel, Mas Bambang. Mas Adi, kelas turunan yang mewarisi semua metode dan atribut dari kelas induknya atau superkelasnya. Nah, di konsep inheritance adalah konsep di dalam object oriented programming dalam pemegang berorientasi objek, di mana pertama diperhatikan ya, tujuannya apa sih? Yaitu prinsipnya sebenarnya yang pertama supaya kita bisa mereuse. Apa reuse? Menggunakan kembali ya coding yang kita buat, sehingga kita tidak perlu lagi membuat banyak-banyak coding, tapi bagian-bagian tertentu saja kita, itu tujuan akhirnya. Walaupun sudah sampaikan tadi, sudah Mas Ardi sudah cukup baik gitu ya. Jadi ada, kenapa kok bisa reuse? Nah, karena di situ ada parent class atau super kelasnya, itu hartanya yang berupa atribut sama metode itu bisa diwariskan ke anaknya atau subkelasnya, bisa diwariskan ke anaknya. Kalau anaknya ini mewarisi harta dari parent class-nya, maka anaknya ini bisa menggunakan atribut atau metode yang dimiliki oleh parent class. Itulah reuse-nya di sana. Sehingga nanti misalkan induk yang umum, parent-nya yang umum, misalkan kelas, contohnya kelas kemarin saya contohkan, misalkan contohnya kelas bunga gitu ya, atau kelas ya pakai bunga. Di situ kan memiliki atribut-atribut ya, memiliki metode. Nah, nanti ada sesuatu yang khusus yang dimiliki oleh anaknya gitu ya. Tapi yang umum dimiliki semua bunga akan didefinisikan di kelas induknya. Sehingga kita tidak perlu lagi mengulang di anaknya yang banyak tadi gitu ya. Itu konsep reuse-nya di sana. Cukup satu kali. Jadi di konsep inheritance itu kata kuncinya apa? Reuse, penggunaan kembali ya. Dari apa yang dimiliki oleh parent class ke subclass-nya, subclass-nya anaknya ya. Atau yang disebut sebagai child. Maksudnya child ya, child class. Jadi konsep inheritance tadi ya. Jadi intinya reuse, penggunaan kembali. Jadi ini konsep-konsep dasar, enkapsulasi, inheritance, kemudian polimorfis. Polimorfisme itu, polimorfisme ya, itu sebuah konsep di dalam object oriented programming di mana poli berarti apa? Banyak gitu kan ya. Morfisme bentuk. Jadi ini berhubungan dengan metode. Kalau inheritance itu kelas ya.
kelas yang diturunkan ke kelas yang lainnya. Kalau polimorfisme, ini fokusnya ke metode. Nah, nanti ada dua. Polimorfisme itu ada overloading, kemarin ya, ada overreading. Kalau overloading, berarti cirinya, apa kemarin, Rek? Overloading itu metode yang memiliki nama yang sama, tapi berbeda parameternya. Nah, itu overloading. Nah, itu bisa dilakukan, terjadi bisa dalam kelas yang sama dari dalam satu metode ya, dalam satu kelas, cuman di dalamnya dalam satu kelas tersebut ada memiliki dua atau lebih metode yang namanya sama, cuman parameternya berbeda. Jadi itu kalau metode overloading. Atau di kelas turunannya yang namanya sama dengan parameter berbeda. Cuman kalau berhubungan dengan kelas turunannya itu seringkali disebut sebagai overreading, bukan seringkali, memang disebut sebagai override. Karena akan mengoverride metode yang ada di induknya. Berarti yang dikerjakan nanti metode yang ada di anaknya. Kalau kita override ya, namanya overriding berarti ciri-cirinya namanya sama antara metode yang ada di kelas induk dengan metode yang ada di kelas anak. Jadi anak mendefinisikan metode dengan nama sama juga, cuman yang dikerjakan berbeda, gitu ya. Yang dikerjakan berbeda. Itu konsep utama di dalam object oriented programming ya. Ada enkapsulasi, inheritance, polymorphisme. Itu tiga konsep utama di dalam pemrograman berorientasi objek. Jadi teman-teman itu harus sebenarnya pegang secara di luar kepala ya tiga konsep dasar tadi. Gitu ya. Nah, berikutnya hari ini kita akan bahas tentang string. Nah, kenapa kita khususkan string ini kita bahas? Ternyata string ini bukan hanya sekedar tipe data, gitu ya. String itu bukan hanya sekedar tipe data biasa, seperti integer, float, atau char karakter ya. Nah, string ini sebenarnya adalah sebuah kelas juga. Jadi string itu sebuah kelas juga. Berarti di dalamnya juga punya metode, punya konstruktor ya, pasti punya konstruktor, punya macam-macam. Kalau tipe data yang lainnya tidak memiliki metode, nah string ini termasuk tipe data yang memiliki metode gitu ya. Jadi string merupakan tipe data untuk menyimpan nilai berupa teks, Biasanya kita simpan dalam bentuk karakter bisa juga. Nah, kalau string ini berarti di situ seperti array gitu ya. Cuman array-nya itu nanti bersifat immutable. Immutable itu apa ya? Immutable itu kalau bahasa Indonesianya nggak bisa dirubah gitu ya. Jadi nggak bisa dirubah, mutable. Jadi string itu merupakan kelas ya, tadi saya katakan sudah bahwa string itu merupakan kelas. Walaupun teman-teman biasanya mendefinisikannya hanya menggunakan seperti tipe data yang menggunakan string kemudian nama variabelnya, kemudian bisa dikasih nilai, misalkan dengan menggunakan, kalau string kita gunakan 2 petik ya, kalau karakter kita gunakan 1 petik. Itu di Java ya. Nah, string itu sudah masuk di dalam package java.lang, sehingga kita tidak perlu melakukan import ya, seperti kita menggunakan import Java Swing atau yang lainnya, itu nggak perlu. Nah, seperti kelas yang lainnya, tadi saya sampaikan bahwa string juga memiliki konstruktor dan metode. Nah, konstruktor di dalam string itu cukup banyak, ya, cukup banyak. Nanti di akhir-akhir latihan, nanti teman-teman sudah sedikit oleh-oleh. Konstruktornya macam-macam ternyata ya. Di dalam string itu tidak hanya memiliki konstruktor. Berarti itu namanya konstruktor overloading, gitu ya. Konstruktor overloading. Kalau banyak konstruktor dengan nama yang sama, tapi parameternya berbeda, itu konstruktor overloading. Konstruktor itu kan sebuah metode gitu ya. Sebuah metode yang dijalankan secara otomatis. Nah, kalau ada beberapa metode yang namanya sama tadi disebut overloading. Nah, kalau yang bersifat konstruktor, yang berarti namanya sama dengan nama kelas,
kemudian dia juga banyak, berarti ya konstruktor overloading namanya. Ya, konstruktor dalam string itu disebut sebagai konstruktor overloading. Nah, di dalam kelas string ada dua operator yang bisa kita gunakan. Biasanya kalau kita mau menggabungkan string, itu bisa kita tambahkan dengan kita gunakan simbol plus ya. Nah, atau kalau misalkan memberikan nilai kemudian digabungkan bukan numpuk. Nah, di sini kita gunakan plus sama dengan. Itu bisa kita gunakan. Nah, apa perbedaan antara string dengan karakter? Nah, kalau dalam string ini bisa menyimpan lebih dari satu karakter. Kalau char itu cuma satu karakter. Walaupun kalau kita susun dalam bentuk sebuah array, nah baru Pak bisa berisi banyak. Nah, string ini sebenarnya array ya, array yang memiliki tipe data yang sama, yaitu karakter. Tapi sifatnya tidak seperti array yang tersusun dari karakter, karena memiliki sifat immutable tadi. Jadi string merupakan tipe data reference, jadi sedangkan kalau karakter tipe data primitif. Jadi tipe data primitif ya seperti integer dan yang lainnya. Kalau reference sebenarnya objek yang kita buat itu bisa kita sebut kelas ya. Kelas yang kita buat itu bisa kita sebut sebagai tipe data yang kita definisikan sendiri. Makanya kalau kita mendefinisikan sebuah objek ini seperti variabel kan sebenarnya. Kita sebut dulu kelasnya. Seperti kita membuat sebuah variabel gitu kan ya. Ketika kita mau membuat sebuah variabel, kita sebut dulu kan tipe datanya di situ. Ya. Itu disebut sebagai tipe data reference. Nah, kalau kita mau melakukan inisialisasi, kalau string menggunakan double quote, ini di Java ya, spesifik di Java. Nanti di bahasa pemrograman yang lainnya antara string yang double quote dengan satu quote bisa sama saja, seperti di PHP itu ya. Kalau karakter satu quote, satu petik. Nah, terus bagaimana kita mendeklarasikan sebuah string? Nah, sebenarnya banyak cara mendeklarasikan string itu ya. Bukan hanya dengan menyebutkan string namanya kemudian bisa kita isikan gitu ya, enggak. Tapi banyak cara. Termasuk seperti kita mendefinisikan sebuah objek gitu ya. Contohnya ini ya. Ini string nama variabel atau string nama variabel kemudian langsung kita isikan nilai. Atau string nama variabel kita gunakan seperti kita membuat sebuah objek, kita gunakan keyword new string, kemudian kita bisa isikan dulu. Nah, ini kan sebenarnya dijalankan. Berarti kan di situ di dalam string itu berarti terdapat banyak konstruktor, karena kita bisa melakukan inisialisasi berupa seperti ini langsung atau menggunakan seperti ini. Dan lain-lain, banyak caranya. Nanti kita coba bahas satu-satu. Yang pertama, yang biasa kita gunakan, string nama variabel. Kita gunakan keyword string seperti tipe data. Ya, memang tipe data. Ya. Tipe data. Kemudian nama variabelnya. Jadi seperti menggunakan variabel biasa gitu ya. Contohnya string nama, ini kan biasa ya. Nah, kalau ditampilkan ini hasilnya 0 kalau belum kita isikan apa-apa ya. 0. Nanti berbeda kalau kita gunakan yang pendefinisian yang lainnya ya. Jadi kalau seperti ini nanti otomatis akan dibuatkan objek string. Jadi akan secara otomatis akan dibuatkan objek string dengan variabel referensinya bernama-nama, sehingga di sini ada nilai nolnya. Nanti kalau kita definisikan menggunakan yang keyword new tadi, nah bukan lagi 0, tapi kosong, 0. Jadi, bukan 0 juga ya, kosong. Kemudian bentuk kedua, kita gunakan seperti tadi ya, menginstansiasi sebuah objek, seperti
bahwa nama variabel ini adalah seperti sebuah objek. Sebenarnya yang ini tadi juga bisa dianggap sebuah objek, bukan sebuah variabel biasa. Karena di sini akan menjalankan sebuah konstruktor, seperti membuat sebuah objek, gitu ya. Nah, seperti ini juga. Ini juga secara fisik cuman memang jarang digunakan, gitu kan ya, tidak biasa. Tapi bisa kita gunakan seperti ini. Jadi seperti kita mendefinisikan sebuah objek atau melakukan proses instansiasi. Biasanya kan kalau instansiasi di sini nama kelas, kemudian nama variabel new, kemudian di sini nama kelasnya ya. Ini sebenarnya memanggil metode konstruktor yang ada di dalam kelasnya itu ada atau tidak kita definisikan. Karena kemarin sudah saya jelaskan bahwa ketika kita tidak membuat sebuah konstruktor di dalam sebuah kelas, maka berarti di dalam ketika kita melakukan instansiasi sebuah objek, maka akan dijalankan konstruktor defaultnya. Tapi kalau kita membuat ketika kita mendefinisikan sebuah konstruktor di dalamnya, maka konstruktor yang kita definisikan yang akan dijalankan, gitu kan. Jadi nyambung terus sebenarnya konsepnya. Contohnya di sini string, nama, kemudian new string. Nah, jika ditampilkan tidak akan mengeluarkan hasil apapun karena hanya menjalankan konstruktor kosong. Kalau tadi kan null, beda ya. Kalau kita gunakan string, ketik langsung itu null karena langsung dibuat sebuah objek. Kemudian bentuk yang ketiga. Nah, string nama variabel, kemudian kita langsung isikan nilai. Atau string nama variabel, kemudian new string, di sini ada nilai yang kita masukkan sebagai parameter, gitu ya. Nah, bisa juga seperti ini. Artinya kalau yang tadi tanpa parameter bawaan, maka akan menjalankan konstruktor tertentu. Yang di sini menggunakan parameter bawaan. Ini juga akan yang dijalankan konstruktor tertentu. Karena dalam string itu punya banyak jenis konstruktor. Jadi bukan hanya 1, 2, 3, tapi banyak lebih dari itu. Nah, contohnya seperti ini, string nama langsung ada nilainya, misalkan nilainya. Atau string nama new string, di sini juga ada nilainya, misalkan. Nah, ini akan memanggil konstruktor yang dimiliki oleh kelas string. Ingat ya, string itu adalah sebuah kelas, bukan seperti tipe data biasa ya. Jadi string itu adalah sebuah kelas, makanya disebut sebagai tipe data reference tadi. Kemudian yang ketiga, mendeklarasikan caranya, keempat ya. Nah, di sini kita isikan dengan sebuah array yang berisi bertipe karakter ya. Array yang bertipe karakter. Ini juga bisa. Contohnya seperti ini, kita punya array A. Berarti cara mendefinisikan array dalam NetBeans atau Java, di sini kita gunakan kurung kotak ya, sambil semua kurung array juga sama. Berarti di sini hampir semua array, hampir semua pemrograman. Berarti kita buat sebuah array dengan nama A. Nah, di dalamnya di sini ada nilai, berarti ini nilainya semuanya karakter ya. Ingat, array itu adalah kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama, gitu ya, itu array. Makanya di sininya semuanya tipe datanya karakter. Tidak bisa kita sisipkan dengan integer gitu. Array itu memiliki tipe data yang sama, walaupun di sini banyak data ya, tipe datanya harus sama semuanya. Kalau di dalam Python baru di situ kita bisa melakukan banyak hal. Di situ di Python kita di situ banyak jenis tipe data yang mungkin tidak biasa kita gunakan di basis C, bersama pemrograman basis C. Kalau Java ini kan basisnya C, bahasa C ya. Nah, string nama, new string. Nah, di sini kita masukkan array karakter tadi. Nah, di sini A. Nah, kalau ditampilkan ya sudah langsung semuanya. Karena string ini kan sebuah array sebenarnya, array.
Kemudian deklarasi bentuk yang kelima. Nah, di sini kita bisa langsung memotong karakter tadi kan ada karakter. Nah, ini integer offset ini menunjukkan nanti bisa kita kasih. Jadi ini kan parameter ya. Ini parameter di mana data tersebut akan diambil. In count ini sampai ke berapa jumlahnya yang diambil. Contohnya nanti misalkan jadi offset di sini indeks awal dari subarray yang mau diambil. Kalau count jumlah karakter yang akan diambil. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan saya punya array tadi A, B, C, D, E. Kemudian saya buat pendefinisian sebuah string, variabel string, nama, dengan menggunakan objek ya. Pendefinisian seperti instansiasi sebuah objek. Nah, di sini kan array yang kita masukkan, A. Nah, satu ini dimulainya. Dimulainya, kalau di sebuah array, di sini kan dimulai dari apa ya? 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Mulai dari 0 kan kalau array ya. 0, 1, 2, 3, 4. Karena di sini kita ambil mulai dari 1. Ini ya 1. Berarti B. Kemudian diambil berapa karakter? 3. Berarti mulai dari B, C, D. Diambil 3 karakter. Jadi ini menunjukkan in offset ini indeks awal dari subarray-nya. Kemudian yang count di sini jumlah karakter yang akan diambil. Ya. Jumlah karakternya. Dan beberapa contoh yang lainnya deklarasi string seperti yang tadi ya string Java seperti menggunakan 2 petik, kemudian kita gunakan langsung menggunakan seperti instansiasi sebuah objek, kemudian dan seterusnya setelah. Atau misalkan di sini kita gabungkan beberapa string ini. Sebenarnya saya pengen nyoba ini, nyoba di NetBeans-nya. Sebentar aja wis. Nanti panjang materi yang kita akan lakukan ya. Cuman nggak apa-apa ya. Kalau mata kuliah coding nggak ngoding kan ya nggak enak rasanya. Misalkan di sini kita buat sebuah main class. Coba string. Jadi string, walaupun tadi sebuah kelas, karena dia masuk di Java Lang, maka tidak perlu kita import ya. Bisa langsung kita gunakan. Definition yang pertama, misalkan di sini kita gunakan string, kemudian nama variabelnya. Misalkan kita sebut aja nama. Nah, seperti ini yang pertama. Kemudian tadi ada lagi string. Kemudian kita gunakan misalkan nama 2. Nah, kita gunakan new ya. New string. Nah, kalau kita cetak hasilnya, walaupun belum kita definisikan ya. Nama. Ini cara menggabungkan
Ya, satu-satu dulu. Kok nggak mau ya? Nomor satu. Ya, ini harus di nggak mau kalau nggak ada isinya ya. Nah, nama dua di sini 0, kosong. Selesai. Nah, ini karena dia akan menjalankan string konstruktor seperti ini. Contohnya jadi di dalam string, ini contohnya yang lengkap di sini, di situ banyak konstruktor. Konstruktor kan seperti ini ya. Konstruktor itu, nah di sini macam-macamnya konstruktor. Ini kan menjalankan konstruktor sebenarnya. Jadi di dalam kelas string itu banyak terdapat konstruktor. Contohnya di sini yang tanpa parameter. Di sini dengan parameter berupa array ya, atau sebuah string juga, objek yang dibentuk ya. Ini seperti melakukan copy atau parameter yang berupa array di sini. Kemudian yang seperti tadi ada offsetnya dan seterusnya. Jadi punya banyak konstruktor. Sehingga ketika tadi kita jalankan di sini, nah yang di sini tidak menghasilkan apa-apa karena dia menjalankan konstruktor yang kosong, ya, konstruktor yang kosong. Ya. Ini contoh sederhana. Nah, ini contoh yang lainnya, misalkan di sini saya punya sebuah array, yang tadi ya, sebut aja namanya array-nya itu char array. Dia memiliki sebuah nilai, misalkan di sini masing-masing ya, birthday misalkan ya, birthday. Kemudian sebuah array juga yang bertipe byte, byte array. New Year misalkan di sini, New Year. Tipenya byte. Nah, kemudian saya definisikan sebuah string dengan menggunakan seperti instansiasi sebuah objek misalkan di sini hello, dengan langsung memberikan
nilai hello. Kemudian sebuah objek S1 dengan memanggil konstruktor kosongnya, S2 dengan copy objeknya, S3 dengan diisikan dengan karakter array-nya, S4 dengan karakter array dengan dipotong. Kemudian S5 kita masukkan bit array-nya dengan offset juga. Kemudian S6 di sini bit byte array-nya saja, tampilkan semuanya. Nah, kemudian di sini kita cetak, misalkan kita gunakan G-option pin. Kalau kita mau gunakan G-option pin, nah di situ kita harus menggunakan Java Swing di sini ya, Java Swing. Itu untuk nanti menampilkan, kalau biasanya kan dicetak di sini. Nah, kalau ini nanti, nah tampilkan dalam bentuk seperti ini. Mungkin teman-teman sudah biasa ya, kalau sudah sering menggunakan Java. Nah, yang S1 tadi definisinya tanpa kita memberikan nilai apa-apa, dia menjalankan konstruktor kosong sehingga tidak diisikan dengan nilai apa-apa. Kemudian yang S2 di sini dia melakukan copy, seperti copy di sini, mengcopy sebuah objek. Jadi letaknya di dalam memori sebenarnya berbeda antara S dengan S2. Di sini letaknya di dalam memori berbeda. Jadi seperti mengcopy. Sini hello. Kalau S3 di sini karakter array tadi PD diisikan dengan PD. Kemudian S4 hanya mengambil mulai 6 ya, mulai 6. Berarti kalau kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada karakter kosong sebagai spasinya ya. 6. Jadi mulai sini. Kemudian diambil sebanyak berapa? 3. Berarti DAY sini. DAY. Kemudian yang kelima di sini byte array. Sini mengambil yang 4, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi mulai Y. Sebanyak 4 year berarti ya. Nah, itu 0, 1, 2, 3, 4. 1. Kemudian yang 6 menampilkan semuanya. New year. Ya. Nah, itu pendefinisian sebuah string di dalam Java. Kita lanjutkan lagi terkait dengan string, ya, mendeklarasikan sebuah string. Ya. Sebenarnya apakah hanya 5 itu? Sebenarnya banyak jenisnya, yang lainnya juga banyak. Gitu ya. Nanti di situ jenis konstruknya juga banyak juga. Nanti teman-teman bisa cek di dokumentasinya, string. Ini kembali ke slide lagi. Atau sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, sebentar belum ya, kita lanjutkan. Berikutnya adalah literal string. Literal string itu seperti apa sih? Literal string itu yang kita langsung gunakan tanda petik jadi ya. Ini adalah sebuah objek dari kelas string, langsung sebuah objek. Didefinisikan menggunakan double quote di awal dan akhir string. Tadi ya, yang kita kasih nilai dengan menggunakan string nama kemudian sama dengan petik 2 tadi. Nah, itu double quote-nya di sana. Di awal dan di akhir nilainya. Nah, literal string tidak perlu dikonstruk dan dapat di-assign ke variabel. Jadi langsung diisikan, desain itu diisikan ke dalam sebuah variabel. Kemudian dapat digunakan sebagai parameter. Makanya kita bisa menggunakan parameter yang memiliki tipe data string. Jadi di string ini tipe data yang sebuah kelas gitu ya. Di sebuah tipe data juga, tapi dia dibentuk dari sebuah kelas sebagai tipe data reference. Kemudian di dalam string memiliki metode yang bisa dipanggil. Tidak seperti tipe data biasa ya. String memiliki metode. Metodenya apa saja? Banyak metode yang ada di sini. Contoh literal string seperti ini. String nama Alimun tadi ya, seperti yang saya contohkan di NetBeans tadi. Ini assign literal string ke variable string.
Jadi yang disebut sebagai literal string ya seperti ini ya. String, nama, di sini ada quote, double quote, petik 2 di sini ya. Ini namanya literal string. Kemudian kita bisa memanggil metode dari sebuah literal string. Jadi metode ini bisa digunakan bukan hanya untuk yang literal string ya, jenis string yang lainnya pun bisa. Jadi bisa kita panggil length. Nah, kalau kita panggil length di sini memanggil panjang dari string tersebut. Ya, panjangnya. Kayaknya di sini kalau kita masukkan ya kita gunakan integer ya karena menampung panjang. Makanya bukan bukan sebuah string isinya tapi atau sebuah karakter tapi integer. Atau langsung memanggil metode dari variable string. Misalkan nama ini seperti objek. Kan kalau variabel biasa nggak bisa kan di sini memiliki function ya. Nah, kalau string bisa di sini memiliki function. Jadi bisa langsung seperti ini, bisa juga lewat namanya. Nama variabel ya, seperti ini. Nah, lewat nama variabelnya. Itu literal string. Nanti kita coba juga. Kemudian immutable. Seperti yang saya sampaikan tadi, string ini memiliki sifat immutable. Sekali kita buat, string tidak bisa diubah. Jadi tidak ada metode yang bisa digunakan untuk mengubah nilai string. Nah, objek yang seperti ini disebut sebagai objek yang bersifat immutable. Nah, immutable ini objek yang memiliki sifat yang aman. Pokoknya kalau kita misalkan menggunakan beberapa reference yang mengacu ke objek yang sama dengan nilai yang tetap tanpa ada kekhawatiran nilai akan berubah, sehingga kalau kita tidak sengaja melakukan apa ya, kalau misalkan variabelnya banyak itu kan tidak sengaja kita rubah nilainya di situ kan, ini tidak bisa karena bersifat immutable. Nanti kita coba. Ada plusnya, ada pula minusnya. Itu keuntungannya ya. Di sini keuntungannya immutable. Ya memang dibuat sifat immutable ini karena untuk kebutuhan tertentu gitu ya. Jadi tidak semuanya harus kita definisikan dalam bentuk string, tapi ketika kita perlu sesuatu, nah di situ kita baru definisikan. Kemudian kerugian dari immutable ini kurang efisien ya. Kita perlu membuat string baru dan menghapus string lama meskipun perubahannya minimal. Jadi kalau misalkan kita rubah dari hurufnya itu dari huruf kecil ke huruf besar, ini ya, J-nya ini Java, misalkan singkatan Java. Kita mau rubah J-nya ini menjadi huruf besar, ya harus kita buang dulu, baru kita buat lagi. Gitu ya. Nah, ini kan di situ ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk merubah string, ya. Merubah string, to uppercase, to lowercase, gitu ya. Nah, sini kan awalnya kata Java. Nah, di sini di uppercase dulu, baru kita rubah. Nah, kalau di sini teman-teman lihat, di sini artinya apa? Kata char at 0. Jadi di sini yang dirubah menjadi uppercase hanya indeks yang ke 0. Berarti indeks yang ke 0 itu apa? Di sini. Jadi kan indeks ke 0 di sini. Kalau array kan 0, 1, 2, 3. Nah, indeks ke 0 di sini. Jadi merubah J-nya menjadi uppercase. Baru di sini karakter tadi, ini CH tadi, kita gabung dengan kata substring. Dimulai dari 1 sampai seterusnya.
Nah, string yang kosong tidak memiliki karakter apa-apa di sini. Panjangnya berapa kalau kita gunakan length, panjangnya 0 nanti. Kalau misalkan stringnya kosong seperti ini. Atau kita gunakan yang seperti ini kosong stringnya. Beda dengan string yang tidak diinisialisasi. Seperti tadi yang saya lakukan tadi ya. Ini null, walaupun tadi tidak bisa karena aturan di ngeprintnya. Tidak boleh. Ya boleh seperti ini, cuman kalau kita mau cetak, dia tidak menampilkan apa-apa, nggak bisa. Jadi seperti saya contohkan tadi, di dalam string itu memiliki konstruktor yang tidak memiliki argumen tadi ya. Ini kan konstruktor. Kenapa kok disebut konstruktor? Nah, karena dia di dalamnya memiliki metode yang namanya sama dengan nama kelas. Misalkan di situ ada metode string, di kelas string itu ada metode string, banyak. Makanya disebut sebagai overloading juga. Memiliki berarti dalam kelas string memiliki overloading konstruktor. Nah, seperti ini jarang digunakan ya. Yang biasanya dilakukan kan langsung seperti ini ya. String kosong sama dengan kemudian petik di dalamnya ada nilainya. Yang paling sering kita gunakan. Karena kita menganggap string itu seperti variabel. Seperti tipe data. Kemudian copy konstruktor. Yang saya contohkan tadi ya, copy konstruktor. Nanti kita punya sebuah string di sana. Kemudian stringnya yang kita masukkan variabelnya di sini. Contohnya di sini. Jadi kalau copy konstruktor sifatnya dia menempati ruang yang berbeda gitu ya. Jadi seperti kita memiliki ruang yang berbeda. Berbeda kalau kita gunakan assignment. Ini menunjuk ke objek yang sama. Jadi menempati ruang menunjuk ke ruang memori yang sama. Kalau di sini kan ada dua ya. Kalau di sini sama. Jadi kalau yang cara seperti ini menempati ruang yang berbeda kalau kita gunakan objek seperti ini. Tapi kalau kita gunakan konsep assignment, nah seperti merujuk seperti ini. Walaupun hasilnya sama saja, gitu. Cuman berbeda dari penggunaan memorinya. Nah, jenis konstruktor yang lainnya ini menggunakan array bertipe karakter untuk membuat string. Array bertipe karakter ini sebuah array, misalkan di sini namanya karakter, dia memiliki tipe data karakter seperti yang tadi saya contohkan juga ya. Ini jenis konstruktor yang lain. Nah, metode di dalam string. Ada banyak metode yang dimiliki ya di dalam kelas string itu. Dan teman-teman di latihan yang belakang itu nanti ada link yang teman-teman bisa akses ke dokumentasi string. Nah, nanti di situ bisa dilihat secara lengkap dan metode tersebut melakukan apa. Bisa. Di contohnya yang sering digunakan untuk mengecek panjang dari string, untuk substring, untuk char add, index of, to uppercase, to lowercase, ini adalah function-function yang sering digunakan. Nanti penggunaannya kita gunakan satu-satu. Nah, metode yang lainnya, to uppercase, to lowercase, dan di sini kita gunakan untuk merubah string itu, karena string ini kan, kalau misalkan ini fungsinya biasanya kalau kita mau merubah sebuah nama ya, menjadi uppercase atau sebuah variabel menjadi lowercase ya, contohnya. Nah, kalau kita buat sintaksnya seperti ini kata satu tidak akan berubah karena
hanya diambil sebagai referensi saja. Yang berisi kalimat yang baru yang menjadi uppercase itu berarti ya di variabel yang kedua di sini dan ketiga di sini. Di hello-nya tetap kata satu tidak berubah. Nah, perbedaannya di sini kalau kita gunakan kalau kita mau merubah ya kata satu menjadi uppercase misalkan, tidak bisa kita gunakan cara yang seperti ini. Kata satu itu uppercase. Ini tidak akan berubah. Baru kalau kita gunakan konsep assignment tadi, kata satu, kemudian sama dengan kata satu itu uppercase, baru di sini akan berubah. Contohnya misalkan yang kita buat di sini sebuah variabel integer kan panjang string. Sebagai panjang untuk kita gunakan function length tadi kan. Nama satu, dan di sini bisa kita gunakan length. Ini nyoba function ya. Dan di sini kita tambahkan Nah, kita lihat di sini Joko panjangnya 4. Jadi ada metode yang bisa kita gunakan tadi. Kita coba metode length yang ada di metode tadi ya. Jadi salah satu contohnya length tadi. Kemudian kita coba ke metode yang lainnya, misalkan kita uppercase. Kita rubah menjadi uppercase atau lowercase. Misalkan di sini kita buat string lagi. Nama 3 misalkan. Nama 1. Nah, di sini kita juga bisa gunakan to uppercase, to lowercase. Nah, ini contoh. Kan string nama 4. Kita cetak lagi ya bahasanya.
Nama 3. Nah, coba kita jalankan. Nah, kita lihat di sini. Nama 3 yang uppercase di sini sudah berubah huruf besar semuanya. Kemudian yang nama 4 di sini huruf kecil semuanya. Aslinya huruf pertama huruf besar, yang lainnya huruf kecil. Tapi kalau misalkan saya cetak lagi nama 1, ya coba nama 1 berubah apa enggak ya? Nah, nama 1 tetap tidak berubah ya, sama seperti yang awal. Ada huruf besar, ada huruf kecilnya. Itu changing case, jadi merubah huruf besar, huruf kecil. Nah, bagaimana kalau kita mau merubah yang nama 1? Nah, kalau merubah yang nama 1 ya berarti harus kita gunakan pendefinisian lagi di sini ya. Nama 1 misalkan berubah di sini, nama 1 misalkan kita rubah juga tuh guys. Kita lihat di sini berubah apa enggak. Nah, di sini nama 1 baru berubah. Ya, baru berubah. Kalau kita gunakan teknik assignment. Jadi sudah untuk uppercase, lowercase, changcase ya. Lain untuk mendapatkan panjang karakter. Kalau untuk mendapatkan karakter pada posisi tertentu kita gunakan char add ya, char karakter pada. Misalkan di sini, contohnya di sini kira-kira menghasilkan problem di sini length ini menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7. Kalau yang di sini char add di sini berarti yang kedua. 0, 1, 2. Nah, jadi ini indeks, merujuk pada indeks. Kalau merujuk pada indeks berarti dimulai dari angka 0. Ya, dimulai dari angka 0. Seperti array. Dan di sini menampilkan n. Tidak perlu kita coba ya, biar cepat ya. Misalkan di sini kita punya sebuah karakter object oriented misalnya. Maka char add 5 berarti di sini menampilkan yang kelima. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. P ya. Kemudian index of. Kalau index of itu
mencari indeks pertama sesuai dengan karakter yang akan dicari. Seperti pencarian di sini. Jadi melakukan pencarian. Misalkan di sini object oriented, maka dia akan mendapatkan indeks dari huruf E yang ditemukan pertama kali. Jadi bukan E yang akhir-akhir di sini. Berarti indeks dari E yang ditemukan pertama kali. Indeksnya berapa? Berarti 0, 1, 2, 3. Nah, di sini 3. Itu untuk index of. Itu yang digunakan untuk mencari karakter tertentu yang ditemukan pertama kali. Kemudian ada juga metode equals. Equal. Ini untuk memberikan nilai true or false. Nah, di sini biasanya digunakan untuk pemberhentian if gitu ya, if, atau untuk misalkan untuk ngecek passwordnya sama apa enggak, yang sudah dimasukkan sama apa enggak. Nah, di situ equal karena outputnya nanti bisa true or false. Jadi outputnya berupa boolean. Jadi tipe data yang menampung true or false dua keadaan tersebut disebut tipe data boolean. Jadi akan memberikan nilai balikan true kalau sama, kalau berbeda ya berarti menghasilkan nilai balikan false. Contohnya di sini misalkan riders equals riders, dia akan menghasilkan true. Misalkan kalau di sini riders ini berbeda, sama-sama rider cuman huruf R-nya berbeda. Kalau kita hanya menggunakan equals, di sini akan menghasilkan nilai false. Tapi ada juga function yang di situ tidak menghiraukan huruf besar huruf kecil, itu equals ignore case. Nah, di sini walaupun R-nya berbeda, huruf besar di sini huruf kecil, dia akan tetap menghasilkan nilai true. Nah. Contohnya di sini penggunaannya biasanya di if tim equal ignore case, misalkan di sini riders. Jadi kalau sama akan menjalankan di sini, kalau else tidak misalkan menjalankan apa gitu ya. Ini contohnya. Nah, kalau di sini melakukan pencarian sebuah string ya pada sebuah array yang isinya string. Jadi ini array string, ada array karakter, ada array string. Misalkan di sini ada sebuah array string buku nama. Kalau di scanner input ini berarti mengambil inputan dari keyboard yang kita masukkan gitu ya. Jadi kita inputnya berupa dari keyboard langsung. Jadi kita punya sebuah string array yang memiliki nama buku nama misalkan. Nah, di sini diisikan nama-nama Nina, Kaila, Frianto, Zidan, dan seterusnya. Kemudian ada string cari yang nanti digunakan untuk menampung hasil pencariannya. Misalkan untuk menampilkan cari di sini. Kemudian di sini digunakan untuk memasukkan perintah, bukan perintah, masukkan nama yang kita gunakan tadi input scanner tadi ya. Jadi nanti akan dimasukkan ke dalam karakter string tipe data sebuah variabel yang memiliki tipe data string. Nah, hasil inputan tadi dimasukkan ke sini ke cari, ke variabel cari. Kemudian di sini untuk pencarian berarti kita gunakan looping, pencarian dari awal dan dari awal ini sampai akhir. Ya, di sini mulai dari indeks yang ke 0, berarti sini 0 isinya Nina, 1 Kalila, 2 Ferianto, 3 Zidan.
0 sampai buku nama length. Berarti buku nama length, berarti dia kalau misalkan di sini buku nama length, dia menghasilkan panjang berapa kira-kira? 1, 2, 3, 4. 4. I kurang dari 4, jadi dilakukan grouping sebanyak ini, semuanya. Kemudian yang dilakukan apa? If, di sini, cari, yang tadi yang kita masukkan, equal, ignore case, berarti tidak memperhatikan huruf besar huruf kecil ya, ignore case. Buku nama ke i-nya, buku nama di sini yang ke i-nya akan dibandingkan nanti. Kalau true akan dijalankan di sini, nama ditemukan. Kalau tidak, keluar. Keluar akan menjalankan di sini. If buku nama sudah dengan panjangnya sudah lebih dari panjangnya, maka di sini nama tidak ditemukan. Ya. Banyak ya, kita percepat aja. Kemudian penggunaan yang lainnya di sini biasanya kita gunakan juga untuk melakukan compare. Compare berarti membandingkan dua kata, jadi kata satu sama kata dua ya, itu ya. Nah, ini bisa kita gunakan metode compare to di kata satu dot compare to kata dua. Nah, nanti akan memberikan nilai balikan yang berbeda, difference-nya berupa integer ya. Kalau ini compare to ini berarti dia akan memperhatikan huruf besar huruf kecil. Kalau compare to ignore case, di sini tidak memperhatikan huruf besar huruf kecil. Nah, ini bisa digunakan sering digunakan untuk kondisional juga ya. Seperti ini, sama seperti equal tadi untuk kondisional. Kata satu compare to kata dua dan seterusnya. Kalau lebih besar dari 0 berarti hasilnya ini lebih besar dari 0 berarti ada perbedaan, maka akan dijalankan seterusnya. Contohnya berapa ini? Ada negatif difference, ada zero difference, ada positive difference. Kalau negatif difference, contohnya di sini apple dibandingkan dengan berry misalnya. Kalau ini kan berry, positive difference perbedaannya dibandingkan dengan apple. B-nya di sini ya. Positif berarti lebih dulu. Yang huruf karakter B kan setelahnya. Dan seterusnya. Kalau zero difference berarti tidak ada perbedaan. Contohnya di sini sama persis. Nah, kalau gini dik huruf kecil, tapi kalau kita gunakan compare to ignore case, dik walaupun hurufnya besar semuanya, ini dianggap equal, sama. Nanti tidak ada perbedaan. I before U, Z before, dan seterusnya. Kenapa Z ini before A? Z ini kan terakhir ya. Kembali ke A. Kemudian metode substring, tadi compare to sudah substring. Nah, metode substring ini mengembalikan string baru dengan mengcopy serangkaian karakter dari string yang ada. Jadi contohnya string, jadi sebagian string yang diambil. String subs, misalkan kata substring. Nah, di sini IK di sini menunjukkan indeks posisinya. I di sini indeks dimulainya, K di sini menunjukkan
misalkan ini 25, dia menghasilkan left. Kalau hanya satu, maka 2 ini dimulai dari sini, mutable. Ini kan 0, 1, 2. Posisi I ke K-1 ya. K-1. K dikurangi 1, 4. Kembalikan ke sana. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. K-1, 4. Kalau di sini 5 berarti ke 4 di sini. 0, 1, 2, 3, 4. Karena dimulai dari indeksnya ya. Makanya di sini mulai dari L, E sampai F ya. Kalau hanya satu parameternya, maka dimulai dari 0, 1, 2 dari sini sampai seterusnya, sisanya, sisa stringnya. Yang sini sampai akhirnya, string akhirnya. Nah, kalau misalkan di sini stringnya cuma segini, tapi substringnya dipaja 9, nggak ada, berarti dia akan menghasilkan kosong. Seperti ini. Jadi, kalau parameternya cuma satu, mengembalikan string dari posisi I hingga akhir. Kalau ada I sama K di sini, mengembalikan string dari posisi I sampai ke K-1. Jadi, kalau misalkan 25 tadi ya, saya ulangi lagi, kalau 2 sama 5 berarti mulai dari posisi I, mulai dari posisi 2, 0, 1, 2 berarti L, sini ya. Kemudian K-1, ini kan K-nya 5. 5 min 1 berarti 4 kan. Mulai dari sini, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, sampai V di sini. Makanya di sini left. To substring. Ini banyak function-function ya. Ini beberapa function yang kita bahas. Kemudian mengetahui nilai indeks atau posisi kata tertentu pada string. Di sini kita tadi sudah dicoba ya, index of. Mengetahui posisi tertentu dari karakter. Misalkan di sini mencari A dari apa ini? Stringnya cinta UMM. 0, 1, 2, 3, 4. Berarti outputnya 4. Jadi kalau ada beberapa karakter maka akan dicari yang paling indeks yang paling rendah atau paling kiri. Nah, contohnya di sini banyak kalau misalkan kita mencari indeks P, maka ini 0 ya, indeksnya 0. Kalau E 0, 1, 2. Kalau indeks of ini berupa langsung sebuah string ya. Nah, ini bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi mulai huruf di sini ya, huruf awalnya di sini. Nah, kalau misalkan E, T ya. Kemudian 3, mulai posisi ketiga. Indeksnya 6. Kemudian kalau yang pop akan menghasilkan negatif. Ini enggak ketemu artinya ya. Kalau indeks of-nya misalkan dia mencari di sini kan nggak ada kata-kata pop, maka dia akan mengeluarkan nilai indeks min 1 di sini. Last index, misalkan ini mencari last index of E,
Sini mencari E yang ini. Index of. Kemudian concatenation. Nah, di sini sering kita gunakan untuk apa ya? Menggabung beberapa kata. Boleh 1, boleh 2, boleh 3 ya. Biasanya kan kita gunakan plus kan. Cara simpelnya kita gunakan plus. Menggabung kata 1 dan kata 2. Kalau di sini kata 1 sama kata 2 berarti reading. Jadi contoh reading. Kalau kita gunakan keyword concat juga sama, kata 1 dan kata 2. Digabungkan juga. Hasilnya sama. Atau bisa kita juga gunakan seperti result plus sama dengan kata 3. Berarti result yang terakhir di sini digabungkan dengan kata yang ketiga. Di plus sama dengan ini tidak menghilangkan, ini kan tadi sama-sama ya variabelnya ya, result. Nah, ini kan sudah ada nilainya, yaitu rating. Dan nilainya rating. Kalau kita gunakan plus sama dengan, berarti ini kita nambahkan. Di sini tetap ada, tapi ditambahkan dengan ini. Ada plus sama dengan di sini. Menggabung kata 1 ke result. Jadi rethinking, ing-nya ini ditambahkan. Nah, kalau kita gunakan result di sini kemudian plus sama dengan, ini bukan string ya, tapi number, integer atau yang lainnya, misalkan float atau yang lainnya, maka akan merubah nilai dari merubah tipe data dari num ini menjadi string juga. Misalkan di sini 6-nya ini kan berubah integer 2 ya, maka rethinking 2 digabungkan. Ini sudah jadi string, bukan lagi integer. Bisa kita gunakan concat, bisa kita gunakan plus tadi ya untuk penggabungan concatenation. Nah, ini bisa kita gunakan operator plus tambah. Kemudian di dalam banyak ya metodenya. Dan trim. String juga memiliki metode trim. Jadi trim itu berarti digunakan untuk apa biasanya? Memotong ya. Jadi kata misalkan di sini trim, kata 1 trim. Ini mengembalikan string baru dari kata 1 dengan menghilangkan white space di awal dan di akhir, namun tidak yang di tengah. Jadi di awal dan di akhir, tapi tidak yang di tengah. Menghapus apa? Menghilangkan ini white space. Kalau ini kan white space-nya di tengah ya, gak hilang. Nah, misalkan ini high pop, ini kan ada white space-nya di sini. Artinya spasi di awal dan di akhir. Sebelum high sama setelah pop di sini. Di tengah tidak hilang. Kalau kita gunakan trim, yang di tengah, spasi yang tengah ini tidak hilang. Tapi yang hilang ini yang di kiri sama yang di kanan. Kata 2 yang ini ya, kata trim. Kalau yang kata 1 tetap ada white space-nya di sini. Replace juga ada. Jadi banyak ya. Function yang atau metode yang di dalam string itu banyak. Replace berarti ya seperti namanya kita gunakan untuk mereplace.
mengganti. Misalkan di sini rare, ada R, ada seterusnya. Ini di replace, R-nya di replace dengan ini, R di replace dengan D. Maka hasilnya adalah di sini. R-nya diganti dengan D. Nah, ini di kata dua, tapi kata satu tetap tidak berubah seperti yang tadi ya. Kalau merubah ya harus di assignment. Di assignment. Kalau tidak di assignment tidak berubah. Terus bagaimana kita mengkonversi dari numbers ke string? Sangat simple. Ya kita gabungkan aja di concat sama kosong tadi. Di concat sama kosong ini sudah plus 6 ini kan sudah jadi string. Banyak caranya sebenarnya. Bisa juga kita gunakan integer to string, ini juga bisa. Atau double to string, atau tergantung mungkin float to string, dan seterusnya. Cara simple ya gini. Atau cara yang menggunakan function. Atau cara yang menggunakan konsep menggunakan function value of juga menghasilkan string. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Biar enggak mendengarkan toh ya. Ini sudah jam 8. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ini nyobanya sangat simpel ya kalau string itu, makanya saya tidak mencontohkan banyak hal di coding, jadi sangat simpel dicoba dipahaminya. Cuman menggunakan function aja. Contohnya yang ada yang mau saya kan silakan sebelum saya inginkan ke kelas string buffer. Saya lanjutkan aja. Pak Nur, ini Iya. sepertinya ada di kolom chat dari Afrita. Pak, Oh. maaf, boleh dijelaskan yang number ke string? Yang number ke string. Number ke string. Ya, ini ada di chat ya. Oh ya. Number string maksudnya gimana, Mbak? Jadi number ke string ini hanya merubah seperti kita merubah tipe data gitu ya. Dari tipe data yang number itu, tipe data number itu apa saja ya, seperti integer, double, float, itu banyak caranya. Kita bisa merubah yang number, tipe datanya number tadi seperti integer, float, double itu ke string. Nah, ini cara, ada beberapa cara di sini yang disebutkan. Misalkan ini 3 cara. Cara yang pertama di sini dengan menggunakan concat tadinya, concat, atau concatnya di sini langsung menggunakan simbol. Nah, di sini digabungnya langsung dengan menggunakan string kosong, sehingga nilai S-nya nanti tinggal string number-nya saja. Atau kita coba. Mumpung ada yang tanya, biar nggak ngantuk. Misalkan saya punya sebuah integer ini. Integer saya kasih nama angka. Angka. Dan taruhlah 1, 2, 3, 4. Nah, ini bisa kita rubah ke string. Caranya misalkan kita gunakan cara yang pertama.
string nggak baca S tadi ya, S kecil. Nah, ini kita gabungkan dengan kosong, petik. Jadi isinya nggak ada, kita gabungkan dengan angka tadi. Maka S di sini isinya 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalkan kita cetak, nah, S isinya 1, 2, 3, 4 ini. Ini cara pertama, atau cara yang lainnya juga bisa. Misalkan tadi menggunakan integer to string, bisa juga. Jadi dengan string, kita sebut aja string, atau di sini aja biar nggak banyak-banyak. To string. Dan itunya huruf integer to string. Ya. Ini juga bisa, hasilnya sama saja. Kalau saya jalankan, nah sama. Jadi intinya merubah itu, Mbak siapa ini? Mbak Arvita. Mbak Arvita. Seperti itu maksudnya kah? Mbak Arvita? Ya, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi intinya merubah dari tipe data number tadi ke string. Misalkan dengan tujuan untuk kita compare atau kita apakan gitu ya numbernya, ya kadang-kadang kita kan butuh, walaupun di situ isinya itu angka, tapi kita rubah menjadi string ya. Karena kelebihan kemudahan dengan banyaknya metode kalau kita masukkan ke tipe data string atau kelas, kita jadikan objek sebuah kelas string, banyak metode yang bisa kita gunakan yang tidak dimiliki oleh tipe data number. Tapi kalau kita melakukan penghitungan atau yang lainnya, ya tetap kita gunakan number ya. Ada lagi intinya kan, silakan. Saya lanjutkan dulu ya. Ini banyak. Kelas string buffer. Jadi kelas string buffer ini ya mirip dengan string, cuman ada cumannya, nilai dari variable string buffer itu bisa dimodifikasi. Kalau string tadi kan bersifat immutable. Nah, kalau string buffer bisa dimodifikasi. Itu bisa menggunakan append sama insert di sini. Nah, string buffer itu ya kita kelas, ya sebuah kelas seperti string. Untuk merubahnya ya kita gunakan di sini append, atau kalau misalkan mau menambahkan sesuatu ya kita gunakan insert, atau menghapus bisa kita gunakan delete. Nah, ini string buffer. Misalkan di sini kira-kira string buffer ini ada sebuah objek sb1 atau variabel sb1, di sini isinya Manchester misalkan.
Nah, kalau SP1 ini kita append sama SP2 berarti outputnya apa kira-kira ini? Ya, digandeng ya, append. Bisa kita coba. Coba aja. Ini caranya untuk membuatnya kita gunakan string buffer. Misalkan SP ya, SP1. Kemudian, nah di sini kita gunakan new string buffer juga. Nah, di sini kita isikan dengan gesture. United. Nah, kalau kita gabungkan, kita append, SP1, SP2. Kira-kira jadi apakah ini? SP1-nya. Nah, gandeng ya. SP1, SP1-nya jadi gandeng 2 ini. Nah, kalau misalkan SP1 kita delete, bisa kita delete. Delete. Misalkan di situ 0 sampai 3. Ini gimana kah? Nah, ini jadi Chester United. Mainnya 0 sampai 1, 0 sampai 3, 0, 1, 2 di sini ya. 3 itu panjangnya. 0 itu mulai indeks awalnya akan terdelete, terpotong. Delete. Kemudian kalau kita insert lagi, SP1,
Misalkan ini mulainya, di-insert mulai indeks keberapa, misalkan ke 0. Kemudian berikutnya ditambahkan karakter apa, misalkan di sini kita kembalikan lagi main. Yang kita hapus, kita kembalikan lagi, misalkan. Belum. Nah, kembali lagi di sini. Kalau misalkan di sini kita ganti tambah misalnya. Insert atau insertan. Insert. Mulainya di 01 dari kemana-mana. Misalkan 6. Nah, insertnya di sini. Ke indeks ke-6. Nah, itu string buffer. Jadi untuk mengatasi ketika kita butuh sesuatu string yang bersifat tidak immutable. Tadi kan string kan memiliki sifat immutable. Nah, kalau string buffer ini bisa dirubah. Nah, banyak sekali ya nanti tugas apa contoh metode-metode yang ada di dalam string ini. Jadi tugasnya satu di sini untuk nyoba apa sih fungsi masing-masing function yang ada di sini. Nah, teman-teman nanti bisa buka API Java ya di oracle.com. Nanti di situ masuk ke Java lang, kemudian cari kelas string, kemudian nanti coba berapa sih macam konstruktor yang ada di dalam kelas string itu. Kemudian ada beberapa metode yang dimiliki oleh kelas string. Kemudian disebutkan 3 metode beserta kegunaannya selain yang sudah ada di slide ini, selain yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Ini sudah 8:30. Gimana? Tadi ada beberapa itu ya yang untuk memperdalam saja string, untuk menunjukkan bahwa string itu sebuah kelas, bukan tipe data biasa gitu ya. Yang di dalamnya itu disertai dengan berbagai macam function-function yang mempermudah kita untuk mengolah kata, karakter, terutama karakter. Sehingga kadang-kadang kita perlu merubah dari satu tipe data ke tipe data yang lainnya, satunya ke string, atau kita melakukan kondisional tertentu, biasanya di if atau di if ya, di if biasanya kondisional tertentu untuk memutuskan atau mengeksekusi sesuatu, itu biasanya sering di sana. Compare to, change case, dan seterusnya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Denny, silakan. Terima kasih Bu Adri. Untuk Pak Nurholis, saya mau nanya ini untuk yang di metode pin index of, untuk yang nama less index of yang X11 itu kan dapat angka dari kata Soekarno ya Pak. Nah, kalau seandainya kita ubah nama index of-nya dari presiden, berarti yang index of ini jadi berapa itu angkanya Pak? Presiden berarti yang ke 0 ya. P kan? Iya, yang E-nya ini ya, yang E-nya Pak. Yang kalau seandainya index of-nya kita rubah nama presiden gitu Pak. Slide-nya yang coba kita ceknya dulu. Slide yang ke-33 Pak. Yang ini Mas ya? Iya betul Pak. Yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu kan dari nama less index of yang E-nya itu 11 itu kan dari perintah index of yang Soekarno tuh Pak. Nah kalau seandainya nama index of-nya itu dijadiin presiden karena E-nya ada 2, itu kira-kira angkanya itu jadi berapa ya Pak? Oh ini index of ini bukan dari
Soekarno aja. Jadi dari Presiden Soekarno. Last index berarti yang terakhir. Kalau misalkan isinya hanya Presiden aja tanpa Soekarno, berarti yang ini, yang E ini. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi last index itu artinya yang terakhir. Oh, yang Begitu. terakhir gitu maksudnya. Iya. Iya, iya, Pak. Ya, kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Ini Pak Denny yang pertanyaan di grup ya Pak? Ya itu Bu, soalnya kan karena kalau kita pakai Zoom terus langsung kita buka aplikasi Javanya itu kan agak berat. Jadi saya ngakalinnya dari HP Oke. langsung ke aplikasi satu-satu. Oh, Makasih ya Bu Pak Adi. Denny, baik. Terima kasih. Ini lagi Pak Nur di kolom chat dari Pak Nur. string Linknya nggak tidak dibuka. bisa Oh, dibuka. bisa. Sudah saya cek kok. Coba ya, saya coba ya. Ini saya klik dari sini langsung bisa juga. Hasilnya. Nah, ini Mas, linknya tadi Mas. Jadi kalau Java Lang itu di sini ya. Jadi kan tugasnya teman-teman tugasnya ini. Hitung berapa banyak konstruktor yang dimiliki oleh kelas string. Jadi masuk pada Java Lang. Nah, di sini Java Lang. Kemudian cari yang string. Nah, ini string. Kelihatannya ini ya. Nah, konstruktornya ada berapa nih? Macam-macam konstruktor yang dimiliki oleh string. Berapa nih? Banyak sekali ya. String kosong, string byte, byte. Makanya tadi bisa kita masukkan tipe data, nggak harus karakter, tapi byte juga bisa ya. Karena dia punya konstruktor byte. Yang karakter juga ada. Nah, yang karakter berarti dia menjalankan ini. Kalau yang byte tadi kita coba, dia menjalankan ini. Bisa byte, bisa char. Nah, integer juga. Yang ada offset tadi dia menjalankan konstruktor yang di sini. Ini konstruktor yang banyak. Jadi kita masih coba beberapa saja. Oke, bisa ya, Mas. Mas siapa tadi? Mas Nanang, bisa. Ya, bisa kok. Bisa tak coba. Oke, Mas Terus? Nanang bisa ya? Pak Martinus, oke, sudah bisa dibuka. Oh ya. Biasa harus ada TPS-nya. Oke, Bapak Ibu yang lain bagaimana? Adakah yang perlu ditanyakan lagi? Oke, dari Pak Eli sudah bisa dibuka. Oke, terima kasih Pak Eli. Yang deprecated boleh, nggak apa-apa di sebenarnya ya. Kayak ini kan artinya memang untuk seri-seri yang tertentu nggak bisa, tapi ada seri-seri yang lama juga masih bisa deprecated. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Jadinya intinya di materi kuliah hari ini teman-teman ya tadi ya kesimpulannya teman-teman belajar terkait dengan bahwa string itu yang biasanya kita anggap sebagai tipe data ternyata bukan tipe data biasa ya, tapi berupa tipe data reference. Artinya apa? Bahwa string itu adalah sebuah kelas yang di situ memiliki ya seperti kelas memiliki metode
memiliki banyak metode yang bisa kita gunakan. Tidak seperti tipe data yang lainnya. Bukan hanya metode, konstruktornya aja banyak. Metodenya juga banyak nanti di situ. Di situ juga bisa dijelaskan fungsinya masing-masing metode digunakan untuk apa saja juga. Ada penjelasannya. Pertama saya berikan link ini tujuannya supaya teman-teman ketika ingin belajar variabel-variabel yang lainnya atau keyword-keyword khusus atau function-function atau library yang ada di dalam Java, teman-teman bisa buka dokumen ini, gitu ya. Sehingga nanti bisa mengembangkan kalau misalkan ada kasus-kasus yang lainnya butuh apa, bisa cari informasi di sini terkait dengan banyak hal ya. Jadi bisa buka dokumentasinya di sini karena Java itu kan gabung sama Oracle sekarang ya. Nah, termasuk di situ banyak library-library yang lainnya, Java Beans, AWT dan seterusnya itu digunakan untuk apa saja, memiliki metode apa saja, sehingga teman-teman bisa belajar, mengeksplor melalui dokumentasi resminya. Jadi bukan hanya untuk tugas string ini sebenarnya, tapi supaya teman-teman bisa belajar banyak hal di situ ya, bisa mengembangkan karena tidak mungkin dalam satu mata kuliah ini kita habiskan semuanya menjelaskan apa-apa yang ada di dalam Java ya, apalagi mata kuliahnya OOP, Object Oriented Programming. Jadi lebih fokus bagaimana menjelaskan konsepnya untuk memahami penggunaan Java-nya. Nah, teman-teman perlu banyak explore secara pribadi, baik itu melalui dokumentasi resmi, bisa melalui tutorial-tutorial yang ada di YouTube atau di browsing ya, boleh. Kalau sekarang kan banyak sumber tanpa beli buku. Kalau zaman saya dulu kan harus beli buku ke perpustakaan gitu kan. Kalau sekarang buka komputer, browsing sudah dapat banyak hal. Silakan jika ada yang tanyakan lagi. Kalau nggak ada yang tanyakan, saya kira sudah cukup nih Bu Triani nih. Oke, siap Pak Nurholis. Yakin nih Bapak Ibu tidak ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugasnya? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa akhiri karena ini sudah lewat 6 menit dari saya. Oke, seperti biasa Bapak Ibu, siang-siang pergi lapangan, jangan lupa beli alpukat. Demikian perkuliahan kita, semoga bisa. Bunga mawar, bunga selasi, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian, terima kasih, sampai bertemu. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih Pak Nurholis. Terima kasih Mas. Jangan lupa Saya untuk kira mengisi cukup. review ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Nurholis, Ibu. Terima kasih Pak Nulis. Nulis. Terima kasih Terima kasih Mbak Bu Adriani. Adriani. Selamat malam semua. Selamat malam, selamat Dalu beristirahat Bapak. Sukatan. Terima kasih Bu Andri, Terima Pak kasih. Nurholis. Iya, sama-sama Mas.